Seorang pria kaya berdiri di depan istana dan mulai mengulang kata-katanya. Aku adalah pria terkaya di desa ini. Pada saat itu, ia melihat tukang kebun tua yang selalu tersenyum, sedang memegang sepotong roti dan sepotong keju untuk dimakan setelah bekerja keras di kebun milik si kaya. Lalu si kaya menyapanya dan bertanya, "Mengapa aku melihatmu selalu bahagia?" Tukang kebun itu menjawab, "Aku bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya yang selalu diberikan kepadaku." Si kaya merasa heran dan bertanya kepadanya, "Atas apa kau bersyukur? Atas roti dan sepotong keju itu?" Tukang kebun itu berkata, "Ya Tuan, karena Tuhan telah memberiku makanan yang mengenyangkan perutku dan pakaian untuk aku kenakan dan tempat tidur untuk aku tiduri, serta atap di atas kepalaku." Lalu ia berkata kepada si kaya, "Kemarin malam aku bermimpi aku terangkat ke langit dan aku melihat surga dengan segala keindahannya. Dan aku mendengar suara berkata, orang terkaya di desa akan meninggal malam ini. Lalu aku mendengar para malaikat bertasbih dan memohon ampun. Wajah si kaya pun menjadi pucat, dan ia menyelinap ke kamarnya, lalu menjatuhkan diri di kursi sambil mengulang-ulang, orang terkaya di desa akan meninggal malam ini. Apakah ini hanya mimpi, ataukah sebuah penglihatan ilahi dari seorang lelaki saleh? Pada malam harinya, si tukang kebun merasa tubuhnya panas, lalu ia mulai bermunajat kepada Tuhannya dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Ketika sakitnya semakin parah, temannya segera memanggil dokter. Sementara dokter menenangkannya, si tukang kebun menceritakan mimpi yang ia alami kepada dokter. Dokter pun tertawa dan berkata kepadanya, "Jangan khawatir, kesehatan orang terkaya di desa baik-baik saja dan ia tidak akan meninggal malam ini." Pada larut malam, si orang kaya mendapati seorang pekerja berkata kepadanya, "Tukang kebun itu telah meninggal." Si orang kaya terkejut dengan apa yang terjadi dan ia terus berucap sambil menangis, "Menurutku, tukang kebun itu adalah orang miskin, tapi di sisi Allah dialah orang terkaya di dunia. Ia kaya karena iman dan ketakwaannya. Aku dulu mengira akulah orang terkaya, tapi sekarang aku tahu siapa yang benar-benar kaya. Allah benar dalam firman-Nya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Aku bertobat kepadamu ya Allah, maka ampunilah aku dan maafkanlah aku." Dan di pagi harinya, ia bersedekah dengan banyak harta kepada orang miskin, anak yatim, dan para janda. Ia juga meminta penduduk desanya untuk memaafkannya, dan ia pun menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam masjid. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ